Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga Dewa, keempat NRRG, kelima CPRO, keenam SMMT, ketujuh KEN, kedelapan INDX, dan terakhir SLIS. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup cukup dalam koreksinya ya 1,8% ke harga 7.168. Transaksi sampai saat ini ada di 26,3 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG kalau sudah kondisi seperti ini ya, candle-candle dalam seperti ini, itu sepertinya ya tetap nih susah lagi ditembus 7.250 sampai 7.280. Ini sudah indikasi ya false breakout. Ini sinyal candle hammer terbalik, itu sinyal untuk bisa jadi pembalikan arah. Jadi menurut saya untuk ISG sepertinya all time high-nya ini udah cukup di bulan September. Mungkin all time high lagi ya mungkin 2 bulan atau 3 bulan ke depan ya. Karena menurut saya ini udah sinyal untuk all time high barunya dan dia koreksi dulu. Seperti itu. Jadi kemungkinan untuk ISG kalau kondisi seperti ini dia mantul sedikit, mungkin bisa naik ya. Bisa naik. Mungkin Senin bisa ada technical rebound. Tapi reboundnya nggak bisa besar. Mungkin 1% 1 sampai 1,2 aja itu maksimal. Mentok-mentok mungkin 0,7. Coba dicek ya. 0,5, 0,7. Ya ini ya. Di sekitaran ini. Nih, ya sekitaran 0,7, 0,8 nih ya lah. Maksimal 1,2 ya. Bisa jadi. Tapi ini sudah sinyal untuk ISG potensi koreksi ya. Tapi ini menurut pandangan saya aja bisa aja nggak sama dengan yang lain ya. Yang penting Bapak Ibu punya trading plan aja. Kalau niatnya trading punya trading plan. Kalau niatnya investasi, strategi nyicilnya ya jangan harga sekarang, nanti aja. Tunggu sudah di dekat-dekat bottom. Perkiraan saya juga kemungkinan kalau ISG koreksi 6.800 itu maksimal ya, 7.000 sampai 6.800. Mungkin nggak lebih bawah, nggak ya. Kalau saya lihat nanti sekitaran inilah dia ya, 6.800 nih. Nah, sekitaran ini koreksinya ISG. Jadi kalau kita tarik dari all time high-nya, kalaupun dia harus koreksi sekitar 8%, tapi 8% itu kan ada naik turunnya dan bisa jadi diakumulasi selama sebulan itu ya koreksinya mungkin 4% aja dari harga penutupan bulan sebelumnya ya, karena pasti ada naik turunnya, tetap dijaga ya. Tapi ada peluang ya seperti histori sebelumnya. Ini kan dia pernah turun dari all time high-nya turun 11%, tapi habis itu mantul lagi kan, nggak dalam sebulan ada turunnya sampai 11%, yaitu jadi kesempatan. Habis itu ini 10% juga kan, 9%. Jadi kalau dia turun segitu-gitu ya bisa. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau masuk sesuai dengan ISG atau average down saham-saham big cap-nya, ya tunggu di penurunan ISG sekitaran 7 sampai 8% di candle daily dari high-nya yang Bapak Ibu tarik ya. Bisa seperti itu juga, banyak strategi ya. Nggak satu strategi aja bisa profit. Ya, mau scalping juga bisa ya. Scalping malah bagus ya. Profitnya tipis-tipis tapi bisa dapat 2-3 saham sehari ya cukup ya. Ibaratnya seperti itu. Apakah semudah itu? Nggak semudah itu juga ya. Bapak Ibu harus melewati beberapa proses, bagaimana menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologinya kalau tutup market. Tapi kalau saatnya market ya Bapak Ibu cuma lihat bid over, bagaimana indikator lain yang digunakan. Jadi seperti itu, kondisi seperti ini ya pasti banyak saham-saham second liner atau trade liner yang bergerak. Jadi lebih ke wait and see aja dulu untuk big cap. Kalaupun Bapak Ibu ada yang nyangkut, hold aja. Kalau mau nambah ya jangan dulu di saat ini. Tunggu di 7.000 bisa sampai 6.800 area itu. Jadi seperti itu. Untuk ISG ya besok mungkin ada technical rebound, Senin mungkin ada karena dia baru aja break dari resisten yang cukup kuat di 7.180 sampai 7.170 ini. Jebol ya, besok ditarik naik mungkin ada satu kali tarikan, habis itu lanjut turun lagi, bisa jadi karena MACD-nya sudah memberikan sinyal kurang bagus. Dead cross dan bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Kalau dilihat dari mingguannya juga hammer terbalik, sinyal kurang bagus. Kalaupun rebound sebentar ya tetap arahnya ke bawah. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high ya, kalau saya lihat ya ini 6.800 ini ya. Ini apakah dia akan ke golden ratio-nya? Mungkin saja terjadi ya. Jadi seperti itu. Kalau mau mantul cepet di area 7.000 ini
di 0,5. Tapi menurut saya maksimal dia turun kalau ISG crash koreksi dalam 6.800 seperti itu. Untuk ISG, langsung saja ke saham pertama ada Bumi yang hari ini ditutup di harga 180, terkoreksi 5,26%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Bumi juga sudah turun dalam. Kalau kita hitung dari harga tertingginya, kalau ini jangan dipakai karena itu kan open gap up. Pakai yang sering disentuhnya ini 220, dia udah turun 18% ya. Mungkin nggak ada pantulan, sepertinya ada pantulan. Karena kalau dilihat tadi ya, pertarungan Bumi di ARB itu cukup kuat. Di ARB kan ada yang makan, ada yang tarik, tapi masih belum kuat. Tapi kalau dilihat volumenya ini bisa jadi volume buangan ya, bisa jadi kalau dilihat candle daily. Tapi kalau dilihat dari yang lain, menurut saya ada buyer di 180. Karena kenapa? Karena itu neckline yang harusnya dijaga dulu. Harusnya ada pantulan dulu, minimal dia mantul bisa ke 200. Tapi ini disclaimer on ya. Bisa jadi dia konsolidasi atas. Kalau Bapak Ibu tadi ada beli di 180, tinggal cut loss kalau besok dia terus turun. Apalagi melebihi low-nya hari ini 177. Karena berpeluang kalau Bumi melanjutkan penurunan 150. Kalau kita hitung dengan Fibonacci retracement, bisa ke dari swing low ke swing high, ya harusnya ada pantulan di 180 ini ya. Jadi seperti itu. Untuk Bumi, kalau menurut saya besok Senin tuh ada potensi untuk coba technical rebound dulu sebentar. Kalau kuat bisa lanjut ke 200, tapi kalau gagal, ada seller masih kuat, ya jebol lagi itu 180. Tapi kemungkinan Senin bisa jadi ada technical rebound ya. Jadi mampatin aja. Kalau naik lebih tinggi belum pasti ya, lihat Senin. Pokoknya Bumi minggu depan tuh jangan turun lagi dari 180. Itu aja kuncinya. Kalau itu jadi swing low-nya ya dianya harus naik lebih tinggi. Tapi kalau dilihat ini kan ada pola dead cat bond, hati-hati tuh. Nih, dia naik, koreksi, naik, gagal. Lower low ya dia bikin, ya bukan double bottom. Perlu hati-hati ya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kedua ada BRMS yang hari ini ditutup terkoreksi 6,36%, ARB ke harga 206. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS gagal juga, ya udahlah ya. Kalau Bapak Ibu ada beli di 20 dan cut, ya cut aja. Dia akan mengarah ke, ini pelan-pelan akan mengarah kata ke 200 ya. Yaitu perubahan praksi harga, ya potensi besar tetap ada pantulan situ. Cuman pantulan reversal belum saatnya menurut saya, apalagi kondisi ISG yang mau turun. Jadi kalaupun dia mantul di 200 itu mantul-mantul dikit terus bisa turun lagi. Jadi manfaatin dengan kondisi seperti ini. Menurut saya manfaatin aja profit 2 sampai 5% lah. Pokoknya di 2 sampai 5% itu jaga-jaga aja profitnya sudah di area itu. Kisaran seperti segitu-gitu aja, kecuali Bapak Ibu main di saham yang volatilitas tinggi, gorengan yang lagi digoreng hari itu ya, yang pastinya bukan big cap, bukan saham-saham seperti ini ya, biasanya saham-saham kecil. Nah jadi seperti itu ya. Kalau untuk saham-saham big cap, sekalenar yang berkolerasi dengan ISG ya cari profitnya tipis-tipis saja, 2-3%. Target TP jual. Kalau bisa profit jual, kalau harus cut loss cut juga, segitu-gitu aja. Risk reward 1:1 aja, nggak usah 1:2 ya. Kemungkinan berat kalau 1:2. Walaupun teknikalnya bagus, kalau ISG lagi jeblok, turun, hancur juga teknikal. Jadi seperti itu. Untuk Bumi, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di harga 72, terkoreksi 6,49% ARB. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Dewa jebol juga 72, tapi kemungkinan besar ya. Mungkin nggak kalian 65, mungkin aja. Cuman biasanya dia kan naik turunnya itu 5 poin. Jadi di 70 nih peluang ada mantul. Nih, mantul dia. Ya minimal nutup gapnya ini. Ada peluang nggak nutup gap? Berpeluang. Yang penting mantul dulu dia di 70 ya. Untuk Dewa, MACD-nya tajam mengarah ke bawah, barcat di bawah 0 juga makin dalam, volume saat turun juga besar. Ini kalau saya lihat sih masih bisa turun satu candle lagi, mungkin baru ada pantulan. Tapi ini disclaimer. Jadi seperti itu. Untuk Dewa, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Energi yang hari ini juga sempat ARB, tapi kemudian ditutup terkoreksi 6,29% ke harga 268. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Energi juga setelah gagal ya, nembus 300 dan dia koreksi. Ya udahlah, memang seperti itu. Dan kemana arahnya? Kalau dilihat nih ada support minor di 260 ya. Ini harus dijaga. Sepertinya bisa ada pantulan juga di area ini ya. Kalau nggak mantul,
kalau saya lihat ya peluang besar ke 220 lagi. Tapi menurut saya ini trennya masih akan bagus, masih akan konsolidasi sampai mendekati akhir tahun. Baru tetap ada peluang untuk uptrend. Ya, ini kalau ditarik tren dari bawah. Kalau ditarik, ini dia nih kemungkinan ya. Pas ISG koreksi mungkin ya, kalau nggak mantul di 260 dia jebol bawah, koreksi dan konsolidasi range ini pelan-pelan bisa naik sambil menunggu ISG bagus baru jebret ya. Pokoknya support kuat energi itu 220 ke bawah situ, yaitu kesempatan spek buy lagi. Bisa nggak main-main pendek di area support minornya ini di 260, 240 bisa juga, tapi main-main pendek aja ya, atau punya strategi lain mau follow the trend, siapa tahu itu tandanya reversal, misalnya 260 turun terus dia naik lagi, pasang trailing stop aja kalau mau naik dapat lebih besar ya profitnya. Kalau dilihat candle weekly-nya candle bearish engulfing tapi koreksinya belum kecil. Ya lihat hari Senin jebol nggak 260. Kalau jebol siap-siap 240. Ini kalau dilihat juga kan di candle weekly-nya dia konsol. Supportnya 220, resistennya 300. Lumayan tuh 80 poin naik turunnya. Jadi seperti itu. Untuk energi langsung saja ke saham selanjutnya ada CPRO yang ditutup terkoreksi 6,94% walaupun nggak terkunci ARB tapi ya ditutup ARB ke harga 67. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal CPRO kondisi seperti ini kemana arahnya karena dia gagal bertahan di atas. Kalau saya lihat ya CPRO masih bagus ya, mentok kalaupun dia turun harusnya 64 nih lah ya, 64 ada support minor dan maksimal 60. Nah ini kemungkinan kalau dia trennya sudah patah kalau ditarik di bawah ya nih. Oh belum ya. Nah ini bisa ada pantulan nih. Pokoknya sepertinya ya 6465 tuh dijaga. Jadi bisa ada konsolidasi dulu sebelum dia mencoba naik lagi untuk CPRO. Jadi seperti itu untuk CPRO kondisi seperti ini arahnya ya turun lagi satu candle. Semoga aja bertahan untuk CPRO. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMMT yang hari ini ditutup menguat 5,38% ke harga 880. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk SMMT ini ada sentimen akan bagi dividen ya. Itu yang menjadi sentimen positif. Sayangnya memang market hari ini nggak mendukung dia naik lebih tinggi. Padahal kalau dia berhasil break atau tutup di atas 900 itu indikasi pola inverted head and shoulder-nya konfirmasi, cuman gagal lewat. Cuman kita lihat Senin lagi, kalau Senin dia kembali ke atas 900 itu ada peluang lanjut naik ke atas ya. Tapi itu ada gap menganga yang peluang besar bisa ditutup dulu. Jadi untuk SMMT harga sekarang bagus kan untuk beli. Harusnya kan agak jauh supportnya karena memang beli di pucuk. Ini supportnya ya cut loss-nya sekitar 11% di 770, 780. Targetnya tarik langsung 1000 aja. Bisa seperti ini kalau minat. Cuman ingat hitung risknya 11%. Dan juga sentimen dari dividen untuk SMMT yang senilai 60 per saham berarti cukup besar ya. Hampir 6-8% sepertinya ya dividennya. Dan kumdetnya di pasar reguler itu di 26 September. Berarti minggu depan ya akan bagi dividen. Dan ya kalau berminat bisa nih. Apakah bisa naik lebih tinggi? Sepertinya ya tunggu Senin. Kalau dia bisa berhasil break 900 ada peluang menguat. Karena ini dia juga sebenarnya menembus trend downtrend semenjak all time high-nya di Mei 2002. Kalau ini konfirmasi ya besok Senin break lagi 900 itu bagus untuk SMMT ya, dimanfaatin sampai dia bagi dividen. Kalau ditarik naik terus ya ikutin, kalau nggak niat dividen karena potensial akan ada yang biasa dibilang dividen trap, karena ya pastinya market makernya nggak mau dong sudah dapat dividen Bapak Ibu jual di harga tertinggi, harga sama harga sebelum dapat dividen ya, biasanya diturunin dulu dijaga ya. Tapi ya habis itu seminggu 2 minggu atau sebulan setelah itu ditarik naik lagi karena ada sentimen akuisisi juga ya bisa terjadi ya, seperti ITMG, PTBA, Indi dan Adro. Jadi seperti itu ya, menarik padahal kalau udah di atas 900, cuman sayang gagal ya. Jadi seperti itu untuk SMT. Kalau dilihat dari candle weekly-nya cukup bagus, volume meningkat ya. Semoga aja Senin kembali hijau ya. Untuk SMT bisa diperhatikan.
Jadi seperti itu untuk SSMT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Ken yang hari ini ditutup di harga 845 menguat 10,45%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Ken menurut saya ini potensinya lanjut uptrend ya. Semenjak 2019 dia IPO, konsol di bawah terus ditarik naik. Jadi kemana arahnya untuk Ken? Kalau dilihat kondisinya dia sudah all time high lagi. Volume juga meningkat. Ya ini kita anggap sudah di atas ya. Ini juga dia berhasil break dari neckline 750-760. Itu rounding bottom. Kondisi seperti ini cukup bagus untuk Ken, cuman ya tunggu koreksi lah ya. Tunggu koreksi dulu ke dekat-dekat 800 sampai 780 itu baru spec buy, coba Mas adanya juga masih mengarah ke atas. Ya ini baru permulaan, menurut saya bisa ada continuous pattern lagi setelah dia berhasil break. Ya ini resisten kedua, saat ini ada peluang bisa jadi ke 1000 ya kenaikannya. Tapi ini kembali lagi disclaimer on 920 ya. Cuman kalau kita hitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ya memang ke 880 900 habis itu ke 1000. Bisa jadi ini ditargetkan ke 1000 untuk Ken. Ya yang penting punya trading plan lah kalau mau beli Ken ya. Jadi seperti itu untuk Ken. Menarik juga minggu ini volume meningkat, break juga 760 750, kalaupun koreksi yaitu kesempatan spec buy. Jadi seperti itu untuk Ken. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INDX yang hari ini juga ditutup menguat 10,76% ke harga 288. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDX itu berhasil break dari 250, itu supportnya dan dilewati ya. Saya juga nggak perhatikan nih, nggak masuk radar, tapi ini menarik menurut saya karena dia berhasil melewati EMA 200, EMA 60 dan EMA 20. Kalau ada koreksinya itu kesempatan spec buy, tapi apakah mungkin dikasih koreksi? Nah, itu yang jadi masalah ya. Karena memang udah di atas nih, kalau Bapak Ibu nekat, ya itu hitung aja lah risk rewardnya. Kalau support kuatnya ya yang harusnya dipertahankan itu 250. Memang dia berhasil break 280, 278-nya ini. Ini kan ada resisten juga. Nah ini resistennya. Resisten yang selanjutnya akan diuji 300. Kalau itu gagal kemungkinan INDX konsolidasi dulu. Support 250, resisten 300, tektok hari ini. Jadi ada peluang Senin dia uji 300. Tapi udah dekat ya, cuma 12 poin. Takutnya Bapak Ibu kejar atas, tarik naik sebentar, habis itu dia koreksi. Ini kelihatan kan setiap dia menembus resisten, kalau memang gagal naik, kebiasaannya dia membentuk candle hammer terbalik. Ini contohnya ya. Ini 1, 2, 3, 4. Habis itu ini dia tembus gagal 5. Ini tembus gagal. Ya semoga aja lah ini valid. Targetnya 400. Semoga aja ya 400. Ya bagaimana strategi masing-masing lah. Peluangnya sih masih bagus karena volume meningkat. Tapi ya itu kalau nggak tembus 300 kemungkinan besar INDX itu konsolidasi dulu. Range-nya 250 sampai 300. Seperti itu untuk INDX. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Sliss yang ditutup terkoreksi 4,72% ke harga 242. Kemarin arah, hari ini jebol. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sliss tadi juga saya ada trading lagi-lagi pagi-pagi ya, lagi momentumnya bagus, dia ditarik naik, tapi main-main pendek aja sih. Jadi kalau tadi saya beli dan berharap profitnya lebih besar, berharap ke 400, saya di bawah ARB ya. Yaitu kalau kita beli di harga sudah agak tinggi, apalagi kemarinnya dia arah, kita harus main-main pendek. Nah, bagaimana cara tahu untuk teknik main-main pendek? Cari profit misalnya di 3 sampai 5%, 6%, 7%. Kalau dikasih bonus ya, dikasih bonus biasanya range scalping itu 3 sampai 5%. Beda cerita kalau dikasih bonus dia tarik naik terus. Kalau Bapak Ibu mau tertarik cara teknik untuk scalping, bisa ikut kelas Borneo Trader. Tuh, klik link ada di deskripsi. Ya, pilih aja yang kelas scalping ya. Tuh nanti diajarin tuh bagaimananya caranya ya. Kalau saya tetap hold tadi kan, saya sekarang malah nyangkut. Itu main-main pendek biarpun sahamnya merah tapi bisa profit karena momentumnya tadi bagus. Pagi hari sampai mendekati sesi 1 itu kan masih bagus. Nah, jadi seperti itu. Ya untuk Sliss karena hari ini volumenya besar, buangan juga. Cuman lihat nanti broker summary-nya seperti apa. Siapa yang nampung. Kalau yang nampungnya retail ya distribusi dulu. Targetnya bisa turun lagi tuh. Bahkan mungkin ya bisa ke 200 lagi. Hati-hati, bisa jadi false dulu, turun koreksi dulu 200 ya. 260 resisten. Nah, bisa gambarannya seperti ini.
Nih, dia fall turun dulu 1-2 candle baru ada perlawanan naik lagi. Indikatornya sudah bagus sebenarnya, EMA 20-nya sudah mau cross ke atas EMA 60, cuman sayangnya hari ini ada buangan. Ya saham seperti ini. Kalau candle weekly-nya bagus, volume meningkat. Cuman lihat ya Senin lah, kita lihat Senin ya, kalau ada perlawanan lagi, ada buyer kuat ya bisa masuk juga. Siapa tahu ditarik lagi Senin, sengaja dibuat hammer terbalik tapi ditarik lagi. Ya tergantung market makernya lah, mau dibawa naik apa turun dulu nih untuk list. Jadi seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.